Selamat datang di tutorial simulasi dan pelaksanaan Olimpiade PMR Online 2021. Sebelum kita masuk dalam simulasi, ada beberapa hal nih yang harusnya diperhatikan oleh adik-adik semuanya. Seperti yang sudah disampaikan pada juknis, poin konsep kegiatan di mana di sana terdapat spesifikasi minimum yang harusnya disiapkan oleh seluruh peserta, baik itu smartphone maupun laptop atau komputer yang digunakan ya. Salah satunya adalah pastikan nih untuk seluruh perangkat yang digunakan sudah terkoneksi dengan internet yang stabil dan baterai minimumnya sudah di-charge atau berisi daya 75%. Setelah kita memahami spesifikasi minimum yang digunakan, semoga dalam pelaksanaan simulasi maupun Olimpiade PMR Online 2021 nanti diberikan kelancaran ya. Maka bisa nih kita nanti langsung mulai atau melaksanakan simulasi dan pelaksanaan Olimpiade PMR Online 2021. Bagi yang belum tahu nih, silakan bisa cek pada web olimpiadepmr.online, di mana pada flash news bagian atas sudah ada petunjuk teknis penggunaan Zoom dan bisa di-download. Ketika nanti sudah di-download, akan terdapat sebuah informasi tentang petunjuk teknis penggunaan Zoom dalam Olimpiade PMR Online kali ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan pada pelaksanaan Olimpiade PMR Online akan dikenakan sanksi pengurangan nilai sampai dengan didiskualifikasi yang ditentukan kemudian oleh panitia dalam rapat internal. Panitia Olimpiade PMR Online mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Jika ditemukan peserta atau kontingen lain yang melakukan kecurangan, diharapkan untuk melaporkannya. Yang ketiga, panitia Olimpiade PMR Online berupaya mengurangi pelanggaran dan kecurangan. Salah satunya dengan memanfaatkan Zoom Meeting ini sebagai media pengawasan. Panitia juga memberikan dua opsi nih yang bisa dipilih dalam penggunaan Zoom pada simulasi dan pelaksanaan Olimpiade PMR Online. Opsi pertama adalah opsi kelompok. Opsi kedua adalah opsi individu. Bagaimana ya maksudnya? Opsi kelompok. Opsi kelompok ini adalah opsi yang kami rekomendasikan, di mana sudah terdapat visualisasi juga di sini tentang ruangan dan tempat yang digunakan dalam pelaksanaan Olimpiade PMR Online nantinya. Namun perlu diingat bahwa ruangan dan tempat menyesuaikan ya dengan masing-masing kontingen. Info penting yang harus diperhatikan adalah 1. Perangkat yang digunakan untuk Zoom Meeting adalah perangkat lain yang tidak digunakan mengerjakan soal, baik berupa smartphone maupun laptop. Yang kedua, semua peserta dalam satu tim harus terlihat dalam Zoom Meeting selama pelaksanaan Olimpiade PMR Online berlangsung. Yang ketiga, nama user dalam Zoom Meeting harus nomor tim underscore nama sekolah. Sebagai contoh, jika saya dari SMA Harapan dan tim 1, maka penulisannya adalah tim 1 underscore SMA Harapan. Poin yang keempat, seluruh peserta wajib masuk 30 menit sebelum pelaksanaan. Yang kelima, link Zoom Meeting akan dipublikasi pada akun kontingen. Dari sini sudah kita lihat bahwa ada satu perangkat yang terkoneksi dengan Zoom Meeting, baik berupa smartphone maupun laptop, yang mana memperlihatkan seluruh peserta yang sedang mengerjakan. Ingat ya, bahwa peserta 1, peserta 2, 3, 4, dan peserta 5 mengerjakan masing-masing atau sendiri-sendiri dengan perangkat yang digunakan. Catatan pentingnya lagi adalah setiap peserta wajib menerapkan protokol
kesehatan COVID-19. Selanjutnya, pada opsi individu. Pada opsi individu, di sini juga sudah terdapat visualisasi bagaimana perangkat Zoom yang terkoneksi dengan aplikasi Zoom, baik berupa smartphone maupun laptop, yang mana memperlihatkan peserta yang sedang mengerjakan simulasi maupun Olimpiade PMR online. Kembali bahwa ruangan dan tempat nanti menyesuaikan dengan masing-masing kontingen ya. Info penting yang harusnya diperhatikan adalah 1. Perangkat yang digunakan untuk Zoom meeting adalah perangkat lain yang tidak digunakan mengerjakan soal. Seperti yang sudah disampaikan, bisa berupa laptop maupun smartphone. 2. Peserta harus terlihat dalam Zoom meeting selama pelaksanaan Olimpiade PMR online yang berlangsung. Poin yang ketiga, nama user dalam Zoom meeting sedikit berbeda dengan opsi kelompok tadi ya. Untuk opsi individu, nama user dalam Zoom meeting harus nomor tim _username _ nama sekolah. Sebagai contoh, jika saya dari SMA Harapan, tim 1 dan username saya PMR23, maka penulisannya adalah tim 1 _ PMR23 _ SMA Harapan. Selanjutnya, peserta wajib masuk 30 menit sebelum pelaksanaan. Link Zoom meeting akan dipublikasi nih pada masing-masing akun kontingen nanti ketika akan dilaksanakan. Setiap peserta wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya. Itu tadi beberapa petunjuk teknis dan poin-poin penting yang harus diperhatikan. Silahkan masuk ke browser Anda. Ketikkan olimpiadepmr.online. Selanjutnya, pada halaman utama, adik-adik akan melihat beberapa menu di sana. Silakan klik simulasi atau uji coba sistem. Jika dalam pelaksanaan Olimpiade nanti, maka silakan pilih pada menu selanjutnya atau di sebelahnya, yaitu menu Olimpiade atau pelaksanaan Olimpiade online. Sekarang, kita akan melakukan uji coba sistem. Klik pada menu simulasi. Selanjutnya, kita akan dihadapkan dengan halaman login untuk simulasi maupun pelaksanaan Olimpiade PMR online. Silakan masukkan username dan password yang sudah diberikan di masing-masing akun kontingen. Sebagai contoh, saya memasukkan username dan password sebagai uji coba. Setelah itu, klik login. Tampilan selanjutnya adalah tampilan konfirmasi tes, di mana ada beberapa informasi di sini. Ini hanya beberapa informasi yang akan muncul ketika simulasi. Dalam pelaksanaan nanti, mungkin akan berbeda informasinya. Tentang apa? Tentang nama tes, status tes, subtes, tanggal pelaksanaan akan sesuai dengan pelaksanaannya nanti, waktu tesnya, dan alokasi waktu kita. Panel sebelah kanan terdapat sebuah tombol untuk memulai Olimpiade PMR online. Tombol mulai ini hanya akan aktif apabila waktu sekarang sudah melewati waktu mulai tes. Jadi, jika tes belum dimulai atau belum sesuai dengan waktunya, tombol ini akan tidak aktif. Sebelum memulai untuk simulasi maupun pelaksanaan Olimpiade nanti, silahkan dimulai dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Jika sudah dirasa siap, silahkan klik tombol mulai. Maka akan muncul soal yang harus dikerjakan. Sesuai dengan juknis, maka soal yang dijawab jika benar bernilai 1, jika salah
akan bernilai kosong atau 0. Silakan pilih jawaban yang menurut Anda benar. Pada poin ini menunjukkan di mana letak pilihan jawaban yang saya pilih. Jika saya merasa bahwa opsi ini salah atau ingin saya rubah, maka silahkan klik pada jawaban yang menurut seluruh peserta benar atau yang menurut adik-adik benar. Contoh, soal nomor 1 ini, saya anggap bahwa yang benar itu adalah 31 Februari. Sebagai contoh. Selanjutnya, ada ragu-ragu dan soal sebelumnya adalah sebuah menu yang bertujuan untuk memudahkan navigasi seluruh peserta dalam memilih soal. Ragu-ragu dipilih jika peserta merasa bahwa ada jawaban yang masih ragu-ragu dan perlu untuk dievaluasi kembali nanti. Soal sebelumnya mengarah ke soal yang sebelumnya sudah kita jawab. Menu soal selanjutnya adalah untuk menuju ke soal berikutnya. Beralih ke soal nomor 2. Silahkan dijawab menurut adik-adik yang benar. Selanjutnya, 3, 4, saya akan jawab acak hanya untuk sebagai contoh. Sebagai contoh 1, nanti akan saya klik yang ini, berapa ya hadiah terbaik untuk 2 dalam olimpiade ini? Saya merasa bahwa ini ragu-ragu. Saya klik centang ragu-ragu. Ada sebuah informasi kembali jika diperhatikan pada menu bagian atas. Di sini menunjukkan soal nomor kita. Di sini ada sisa waktu yang mana menjelaskan tentang waktu yang terhitung mundur dari waktu yang tersedia. Contoh, jika waktunya 60 menit, maka semakin lama akan semakin berkurang sampai dengan 00. Di sebelahnya ada sebuah menu daftar soal. Jika kita klik daftar soal, maka akan muncul soal-soal yang sudah kita jawab. Sesuai dengan petunjuk teknis, maka ada 100 soal yang harus dijawab oleh masing-masing peserta. Di sini terlihat beberapa nomor yang berwarna gelap, yang berwarna putih, dan yang berwarna kuning. Ini menunjukkan jawaban atau soal yang sudah kita jawab. Yang putih adalah soal yang belum kita jawab atau belum kita lihat sama sekali. Yang kuning adalah soal yang kita coba tadi dan kita ragu-ragu dengan jawaban tersebut. Jadi, lebih mempermudah untuk peserta melakukan navigasi atau mengerjakan soal yang menurut peserta mudah, atau untuk mengevaluasi kembali mana soal yang belum dijawab dan sudah dijawab, maupun soal yang masih ragu-ragu. Saya merasa bahwa seluruh soal sudah saya kerjakan. Sudah saya cek, saya langsung ke nomor 100, maka akan ada tombol selesai pada pojok kanan bawah. Saya klik selesai. Maka akan muncul sebuah kotak konfirmasi Anda masih memiliki waktu untuk mata uji ini. Apakah Anda yakin mengakhiri mata uji ini? Jika memang ternyata saya masih ragu-ragu dan ingin cek kembali, maka silakan klik tidak. Jika adik-adik semua sudah yakin, maka silakan centang pada kotak yang tersedia, maka tombol selesai akan aktif dan silakan klik selesai. Setelah saya klik selesai, akan muncul ucapan terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan klik tombol logout untuk mengakhiri tes. Jika ingin melihat nilai dari hasil
pengerjaan adik-adik tadi, maka silahkan klik lihat nilai. Maka akan muncul dari 100 soal, ternyata saya mendapatkan nilai 52. Demikian tutorial simulasi dan pelaksanaan ini. Maka jika selesai mengerjakan, pastikan untuk klik tombol logout. Dan tampilan halaman login akan kembali muncul. Demikian tutorial simulasi dan pelaksanaan Olimpiade PMR Online. Jika ada yang belum dipahami atau perlu ditanyakan, silakan konfirmasi ke nomor kontak person yang sudah tersedia. Maupun bisa ke menu FAQ di web olimpiadepmr.online. Selamat belajar, selamat mencoba, dan terima kasih. Sampai ketemu dalam pelaksanaan Olimpiade PMR Online 2021. Selamat datang di tutorial simulasi dan pelaksanaan Olimpiade PMR Online 2021 versi smartphone. Pertama, silahkan buka browser Anda, ketikkan alamat olimpiadepmr.online, ketik enter. Maka kita akan melihat halaman dari web Olimpiade PMR.online. Silahkan menuju ke menu simulasi. Cara menjawab soal dan mengerjakan soal pada prinsipnya sama ya dengan menggunakan laptop, namun hanya tampilannya saja yang berbeda. Selanjutnya akan masuk ke halaman konfirmasi tes, di mana di sini terdapat beberapa informasi tentang nama tes, status tes, tanggal berapa tes itu dilaksanakan, dan alokasi waktu, serta tombol mulai pada tombol yang paling bawah. Sebelumnya, pastikan dahulu bahwa nama yang tertera dalam Olimpiade ini sudah benar dan sesuai dengan nama Anda. Jika tidak, maka klik logout dan login kembali ke akun kontingen untuk memastikan bahwa username dan password yang digunakan sudah sesuai. Jika ternyata sudah sama dan sudah benar nama Anda, silakan scroll ke bawah dan klik tombol mulai. Cara menjawab soal sama dengan menggunakan laptop, namun tombol untuk klik soal sebelumnya, tombol ragu-ragu, dan soal selanjutnya berada di panel paling bawah. Sebagai contoh, pada soal nomor 1, saya menjawab A. Saya klik tombol soal selanjutnya. Nomor 2, menurut saya yang benar adalah C. Selanjutnya D. Selanjutnya E. Pada menu daftar soal dan sisa waktu berada di panel paling atas. Jika ingin berpindah ke soal selanjutnya, bisa menggunakan tombol soal selanjutnya yang paling bawah atau klik pada menu daftar soal. Pada menu daftar soal, menampilkan seluruh soal yang harus kita kerjakan, di mana ditampilkan dengan warna yang berbeda-beda. Nomor 31 menunjukkan soal yang sedang saya kerjakan sekarang. Sedangkan soal yang berwarna gelap adalah soal yang sudah saya kerjakan. Bagaimana dengan soal yang berwarna putih? Berwarna putih artinya soal tersebut belum saya jawab. Sedangkan warna kuning adalah soal yang sudah saya kerjakan namun saya tandai dengan tanda ragu-ragu, sehingga ketika nanti waktunya masih tersisa, saya melakukan evaluasi kembali terhadap soal-soal yang berwarna kuning tersebut. Sebagai contoh, jika saya merasa bahwa seluruh soal sudah saya jawab dan sudah saya kerjakan,
saya yakin akan mengakhiri simulasi atau pelaksana olimpiade nanti, maka silahkan berpindah ke soal nomor 100. Klik pada nomor soal 100, maka pada menu bagian bawah akan muncul tombol selesai. Jika sudah merasa yakin dan sudah selesai, maka silakan klik tombol selesai untuk mengakhiri Olimpiade PMR 2021 ini. Saya klik tombol selesai. Setelah klik tombol selesai, maka akan muncul kotak konfirmasi. Jika sudah merasa yakin untuk mengakhiri simulasi atau mungkin Olimpiade PMR, maka silakan centang pada kolom ini dan tombol selesai akan aktif dan bisa kita klik selesai. Jika waktu masih tersedia dan ingin melakukan evaluasi kembali, maka silakan klik tidak. Sebagai contoh di sini, saya merasa bahwa jawaban saya sudah sesuai dan saya sudah yakin untuk mengakhiri ujian, maka saya klik selesai. Tunggu beberapa saat, maka akan muncul kotak dialog terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Ada dua menu di bawah. Yang satu, lihat nilai, yang kedua adalah logout. Jika Anda ingin melihat nilai Anda berapa dari hasil simulasi ataupun olimpiade tadi, silakan klik lihat nilai. Maka di sini akan muncul skor yang sudah Anda dapat. Setelah itu, silakan klik logout untuk mengakhiri olimpiade. Demikian tutorial Olimpiade PMR Online 2021 versi smartphone. Selamat belajar dan terima kasih.